terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karya ajaib di atas kayu salib yang tak terhitung, yang tak terhingga, yang membuat kami tak lagi mampu untuk memahaminya kecuali mengucap syukur besar dalam belas kasih Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lalu Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 21. Ibrani 10, 19 sampai 21. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudaraku yang kekasih, misteri demi misteri tersibak di penyaliban Yesus Kristus. Kita sudah memikirkan 7 misteri penyaliban. Ketika kita menjelajah dan melihat di sana bagaimana raja orang Yahudi disalibkan, diakui raja oleh Pilatus sang kafir, tetapi tidak oleh para imam suci yang selalu bangga dengan baju agama, berkata suci tapi berkelakuan sangat busuk. Kita juga melihat bagaimana orang memilih untuk menyalibkan Yesus Raja Damai dan membebaskan Barabas si penyamun yang menimbulkan kegemparan dalam kehidupan orang bermasyarakat. Maka kita juga menemukan Simon dari Kirene, orang yang beruntung bukan karena mendapatkan lotre atau sembuh dari sakitnya, tetapi orang paling beruntung di dalam sepanjang sejarah Alkitab karena boleh memikul salib Kristus Yesus Tuhannya. Kita juga melihat penyesalan tak berguna, tangisan bahkan berujung kepada kematian Yudas yang tidak ada nilainya. Kita diperhadapkan kepada perempuan-perempuan yang meratapi Yesus, tapi Yesus menatap mereka. Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Karena Yesus sedang menuju ke kayu salib. Tapi perempuan yang tidak memikul salib justru tidak tahu sedang menuju kemana dalam perjalanannya. Saudara, penjungkir balikan nilai-nilai menjadi sebuah misteri yang disibak di sana. Dan bagaimana pula kita melihat para imam dengan jubah suci, tongkat kehormatan, tongkat Musa yang mereka pegang, justru memerintahkan penyaliban. Busuknya agama, jahatnya para imam, lebih jahat daripada para penyamun. Namun seluruh pergerakan di dalam peristiwa yang berjalan mengajarkan kita bahwa kematian Kristus bukan malapetaka, tetapi jalan yang terbuka. Itulah semangat kekristenan. Itu sebab Dia berkata, jikalau kamu mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Siapa yang mau? Tidak banyak orang mau menjadi Kristen secara utuh. Banyak orang mau menjadi Kristen berharap salib Kristus menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan saya akan berkata, itu kejahatan. Pandanglah salib dan menangislah. Bersyukurlah untuk cinta kasih-Nya. Baginya soal penyakit itu urusan sederhana. Orang mati saja bisa dihidupkannya. Mengapa itu yang ada di otakmu dan bukan rasa syukur itu? Bukankah seharusnya kita jujur untuk memikirkan bagian itu? Jikalau engkau menemui ibumu, jikalau engkau menemui ayahmu yang kau cintai, jangan hanya berkata dalam otakmu, uang apa yang bisa kudapat dari dia, warisan apa yang bisa kudapat. Hormati dia dan berusaha menyenangkan hatinya dengan apa yang ada padamu. Itulah anak yang tahu diri. Itulah anak yang mesti dan sejati. Di mana posisi kita? Mari kita memikirkan, saudara, kematian Yesus Kristus. Olok-olok keji orang banyak terhadap Dia yang tersalib menjadi simbol kebejatan dosa. Kristus dijadikan tontonan. Lalu mereka berkata, Elia akan datang dan menolongnya.
Mereka memakai kata Alkitab dalam ketidakpengertian mereka. Siapa sebetulnya yang dikatakan oleh Maliaki? Elia akan datang dengan kuasa luar biasa. Yesus sudah berkata dalam kitab Injil Lukas, dia, yaitu Yohanes Pembaptis. Itulah yang dimaksud. Tetapi dia hanya membuka jalan. Dan Yohanes berkata, bukan aku sang Mesias itu. Tapi dia membuka tali kasutnya saja. Aku tidak layak. Membaca Alkitab, meneliti Alkitab begitu mengagumkan. Sekarang mereka bodoh mau menafsir Elia sama dengan Kristus. Apakah Elia akan menolong Kristus? Kalimat paling bodoh. Karena Elia butuh Kristus. Kristus yang menolong Elia, bukan sebaliknya. Mengerikan bukan? Ini kekacauan agama. Karena mengukur segala sesuatu dari ukuran-ukuran yang kasat mata saja tanpa mau memahami pergumulan di dalam keimanan. Kesalahan total terhadap salib itu. Tetapi berapa banyak orang yang salah soal salib? Berapa banyak orang berani berbicara, Yesus sudah mati tersalib bagi kita, maka kita tidak akan menderita. Dari mimbar ini akan kukatakan, itu kejahatan. Justru karena dia tersalib, ia berkata, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Paulus berkata benar, kepadamu dianugerahkan, bukan hanya percaya kepada dia, tetapi menderita untuk dia. Tidak perlu engkau takut dan membayangkan hidup orang Kristen tidak boleh kaya. No. Jikalau engkau orang kaya, engkau tidak boleh menghambur-hambur hartamu dan hidup pesta pora. Menderita pasti, karena orang lain boleh, kenapa saya tidak? Saya punya uang, kenapa saya tidak? Itu istilah menderita. Karena tidak melakukan segala apa yang diinginkan tubuh, tapi belajar menaklukkan tubuh, sehingga kekayaanku adalah kebahagiaan bagi sesamaku. Dan kita akan memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Menderita, orang berbuat dosa, saya tidak. Saya harus menahannya. Saya harus ikut cara Kristus hidup itu. Jalan salib itu tidak menyenangkan, saudara-saudaraku. Itu artinya menderita. Melawan keinginan daging. Hidup dalam kebenaran. Tetapi di tengah dunia yang penuh kedagingan. Kamu akan lonely. Kau akan sendiri. Kau akan merasa, aku aneh sendiri. Itu panggilan Kristen. Nah oleh karena itu saudaraku, Kristus di dalam olok-olok tetap tenang. Kata-kata mulia terucap di atas kayu salib. Kita sudah berbicara tentang 7 kata penuh kuasa. Ini bagian 9 kali 7. Saya berkhotbah dalam seri 7 salib. Selalu kita pikirkan. Maka tahun depan yang ke-10, genap 70 khotbah seputar salib dan membuat aku tercengang. Betapa amat sangat dalamnya. Dulu saya tidak pernah bisa berpikir, akan mungkinkah saya membuat seri itu 10 kali 7. Mencarinya terasa sulit. Kalau cuma mengada-ada itu gampang. Tapi yang tepat dengan salib itu, yang betul-betul di pergumulan salib itu, betapa tidak mudahnya. Dan aku bersyukur kepada Tuhanku, yang memberi aku upah dalam melayaninya. Dibukakannya banyak hal di perenungan kau akan Alkitab. Bagiku itulah keberuntungan menjadi hamba Tuhan. Saya bukan orang sehat dalam pengertian. Klep jantung saya tahun 2000 sudah diganti. 2014 sang ICD. Saya cenderung melemah dalam tubuh. Tidak bisa terlalu capek. Pergi ke Papua, gabruk. Hanya 4 hari perjalanan. Sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa. Mungkin fisik saya drop, lalu virus masuk. OP68 namanya, masuk lagi 1 malam di rumah sakit. Kadang-kadang nyali saya jadi ciut. Mau teruskan apa tidak? Tetapi di sisi lain, hatiku berteriak dan aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku. Melihat tubuhku seperti ini, aku ingin menjaganya supaya memuliakan namamu. Tapi melihat jelasnya panggilanmu, aku tidak boleh berhenti dan harus melangkah. Apakah yang harus kulakukan? Betapa tidak mudahnya mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Saya hanya berdoa, jikalau kau bukakan jalan, sekalipun itu bayang-bayang maut, aku mau belajar seperti hamba-hambamu. Masuk dan berjalan di situ. Apalah artinya kematian jikalau kita melayani dia? Tapi sangat sia-sialah kehidupan jikalau hidup kita hanya memuaskan hawa nafsu kita. Sampai kita mengolok-olok dia di atas kayu salib. Seperti orang banyak itu. Yang tiap kali Sabat pergi ke bait Allah. Yang tiap kali Minggu pergi ke gereja. Tapi mengolok-olok Kristus Tuhannya. Dengan memakai ayat-ayat Alkitab. Miris. Menyedihkan.
Imam dengan jubah agamanya menunjukkan kebusukannya yang amat sangat luar biasa. Saudara-saudara, salib adalah kerelaan kasihnya. Namanya adalah keselamatan bagi dunia. Dia datang dan berkata, "Ya Bapakku, kepadamu nyawaku kuserahkan." Paulus mengulang kalimat dalam nada indah. Hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Kalimat Paulus selalu menggelitik batinku. Ada waktu-waktu duduk enak, lagi ngobrol-ngobrol yang enak. Rasanya keenakan itu menggairahkan dan tidak pengen lepas dari situ. Tapi waktu kemudian masuk ke bawah, lihat lagi, lalu lihat kesulitan orang. Kalau kita pergi ke desa, lalu memperhatikannya, kita lalu pikir lagi, enak sekali hidupku. Lihat orang baik, kemudian dia bertobat hidup benar. Oh Tuhan, terima kasih, pelayananku berbuah. Tapi lihat yang kita layani, malah hidup dalam kejahatan, batin menangis. Lalu untuk apa aku bekerja? Karena semua sebetulnya bersumber pada keinginan. Aku akan melayani asal semua orang jadi baik. Padahal aku melayani, belum tentu semua jadi baik. Pergumulan berat, saudaraku. Elia pernah menggerutu lalu berkata, buat apa? Ya Tuhan, aku melayanimu. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ratusan Nabi Baal dipenggal kepalanya. Tapi Israel tetap tidak bertobat. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti kebenaran. Kalau dia bangga dalam sekian khotbahnya banyak orang bertobat. Demi Tuhan yang hidup. Tak satu pun yang kita pertobatkan. Tapi Tuhan memakai kita dalam berbagai situasi. Untuk menyatakan karya pertobatan yang besar. Terima kasih kalau kita dijadikan pelayannya. Saudara-saudara, oleh karena itu kuserahkan nyawaku. Ia tidak pernah mati hanya karena ditusuk dengan tombak itu. Dia tidak mati hanya karena dihajar dengan duri itu. Dia tidak hanya mati hanya karena pukulan itu. Tapi dia rela mati dan diberikannya nyawa itu. Luar biasa. Seringkali orang mencibir lalu berkata, orang Kristen punya Tuhan Yesus. Lucu, masa bisa mati? Maka akan kujawab, tidak ada maut bisa menyentuh dia. Kecuali dia memberikan nyawanya. Dan waktu dia memberikan nyawanya, dia tidak pernah memberikannya kepada setan. Dia memberikannya kepada Tuhan untuk memenuhi murka Allah atas dosa manusia. Jadi jangan pernah berkata bahwa Tuhan telah memberikan dirinya, rela menjadi korban, mati di tangan setan. Itu kebodohan yang tidak termaafkan. Setan itu bukan apa-apa. Setan tidak bisa menghukum kita. Allah yang menghukum kita karena kita sudah berdosa kepadanya. Allah murka. Karena itu harus ada manusia yang menjadi korban atas kesalahan Adam. Tapi siapa manusia berdosa yang bisa dikorbankan? Hanya satu, Kristus itu. The only one. Tidak ada yang lain. Itu sebab dia jadi manusia. Saudara-saudara, kematian Kristus memenuhi murka Allah atas hukum dosa manusia. Seharusnya kitalah yang mati. Tapi seluruh dosa manusia ditanggungnya. Sehingga terucaplah kata yang indah. Luar biasa sekaligus menghentak kita. Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa suci tak mungkin melihat dosa. Sementara anak berlumur dosa, bukan dosa yang diperbuatnya, tapi yang harus ditanggungnya karena cintanya kepada manusia. Tidakkah kita seharusnya malu pada realita itu? Kitalah yang terpisah dari Allah. Pantas, karena memang kita telah berbuat dosa dan memberontak. Tapi Kristus terpisah dari Bapaknya. Tidak boleh, tapi terjadi karena kasihnya. Keterpisahan kita dari Allah karena dosa. Keterpisahan Kristus dari Bapaknya karena cinta. Itu dua hal yang berbeda, bumi langit. Seharusnya kita berani di dalam hidup ini terpisah dari dunia demi bersatu dan bersekutu dengan Bapa. Semangat ini harus kita kobarkan dalam batin kita. Kalau memang betul
Kristus telah mati dan menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan keimanan kita. Itu orang Kristen, saudaraku. Kematiannya membuka jalan. Perhatikanlah, tabir bait suci terbelah dua. Pada waktu dia mati, tabir bait suci terbelah. Dari atas ke bawah. Apa itu tabir bait suci? Saya pikir perlu mengerti sedikit simbol di dalam bait Allah. Bait Allah dibagi 3. Halaman ini tempat orang berdosa. Ruang suci, tempat imam untuk melayani Allah untuk pengakuan dosa umat. Saya sudah ajarkan, imam adalah perwakilan manusia menghadap Allah. Nabi adalah perwakilan Allah berbicara pada manusia. Itu dua posisi. Nabi, Allah bicara pada manusia, maka berkatalah Allah. Itu Nabi yang ngomong. Imam tak boleh ngomong seperti itu. Dia hanya boleh melanjutkan kata-kata Nabi. Tapi imam berkata, ya Tuhan, ampunilah dosa anak-anakmu ini, dosa umatmu ini. Itu sebab mereka ada di ruang suci. Tapi mereka tidak boleh masuk ke ruang maha suci. Hanya imam besar. 1 kali 1 tahun. Lalu mereka dites, diuji, diganti. Setiap kali masuk dalam tradisi, semua orang harus diikat tali. Supaya waktu masuk ke ruang maha kudus, ia tidak menyenggol apapun benda kudus ada di sana. Karena mereka akan mati. Ingat peristiwa Daud ketika membawa tabut bait Allah pindah. Lalu mau jatuh, satu orang pegang dan mati. Itu membekas pada mereka. Kesucian Allah menghanguskan dosa. Itu PL. Sehingga betul-betul terpisah antara manusia dan Allah yang hidup. Manusia itu terlalu jauh. Dia belum masuk ke ruang kudus. Apalagi maha kudus. Imam ada di ruang kudus. Belum tentu seumur hidupnya pernah masuk ruang maha kudus. Jauh sekali. Allah bersemayan. Alkitab memberi istilah transenden. Allah nun jauh di sana. Tapi Yeremia berkata, Allah yang transenden, Allah yang nun jauh juga begitu dekat. Nah itu istilahnya imanen. Lalu waktu Yesus datang, sebutlah namanya Immanuel. Itu dari kata imanen. Yang dekat, Allah beserta kita. Saya kagum pada Alkitab. Bentangan ratusan bahkan ke ribuan tahun, utuh semuanya. Musa ke Kristus 1500 tahun kurang lebih. Tapi pemberitaan itu begitu presisi, luar biasa. Nabi Yesaya menggambarkan Injil di perjanjian lama. Kurang lebih 750 tahun sebelum Kristus datang. Tetapi tepatnya luar biasa. Mencengangkan. Ratusan tahun yang panjang. Oleh karena itu, ketika tabir bait suci terbelah dua, tidak lagi ada penghalang antara manusia dan Allah. Saat bersamaan, manusia tidak perlu imam untuk berhadapan dengan Allah. Maka Alkitab berkata, engkaulah imamat yang sejati. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Engkau imam, engkau raja. Pada dirimu. Karena imam, memohonlah pengampunan dosa kalau kau melakukannya. Hiduplah sesuai imam, bagaimana kualitasnya. Karena raja, jangan lagi kau diperbudak oleh dunia ini. Tapi kuasai dan taklukkanlah dunia, karena engkau raja. Memberitakan perbuatannya yang besar, itu tugas kita. Suara kenabian yang harus disampaikan. Jangan pernah mulutmu berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi sayang orang Kristen lebih berani silent, diam saja dengan alasan bijak. Tapi sebetulnya takut pada risiko menyatakan kebenaran itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tabir bait suci kedua. Sekarang tidak lagi. Tetapi terbuka di dalam hubungan yang sangat indah. Surga menyapa dunia. Dunia punya jalan ke surga. Karena Kristus mati, tabir bait suci terbelah. Patutlah dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia mati, tabir bait suci terbelah. Saya selalu berpikir, kata, peristiwa, data, fakta terlalu kuat untuk tidak percaya. Lalu ada orang tanya, kalau begitu, kenapa masih banyak yang tidak percaya? Saya siap untuk berdebat dengan siapapun tentang Kristus. Saya siap berdebat tentang Allah itu ada apa tidak. Demi Tuhan yang hidup dengan pertolongannya.
Saya yakin saya akan bisa menjawabnya. Tetapi demi Tuhan yang hidup pula, saya tidak akan pernah bisa membawa seorang jadi orang Kristen. Saya tidak bisa membawa satu orang pun, dan belum pernah dalam hidupku orang bertobat. Tapi Tuhan titipkan banyak. Tuhan pakai aku, yes. Itu sebab ini dia. Ini bukan soal Big Man Sirait. Celakalah mereka yang bermegah dalam hidupnya dan berpikir terlalu hebat dalam pelayanannya. Itu anugerah ilahi. Oleh karena itu jangan pernah berhenti. Karena dia melibatkan kita. Dan jangan pernah menolak. Karena itu adalah kehormatan yang luar biasa. Yang kedua, bukan saja tabir bait suci yang membatasi ruang kudus dan maha kudus terbelah. Dari atas ke bawah, usaha atau perbuatan Allah pada manusia. Bukan usaha manusia membelah dari bawah ke atas. Tabir bait suci itu tebal setengah mati. Itu bukan bahan kain belacu yang murah lalu gampang disobek. Itu bahan bagus. Tapi kuasa Allah menerobosnya. Karena itu tidak lagi boleh ada orang mewakili orang lain untuk minta ampun dosa. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Tidak lagi boleh imam pendeta mencuri kedaulatan Allah lalu bilang, kalau tidak lihat aku kamu tidak dapat apa-apa. Kamu kasih aku uang, kamu dapat banyak uang. Itu penipu. Tuhan tidak butuh uangmu. Dia kaya. Yang butuh uangmu itu kalau dibilang Tuhan butuh uangmu, itu saya itu. Saya yang butuh uang kalian, Tuhan tidak butuh. Tetapi demi Tuhanku yang hidup dan suci itu tidak akan merengek aku untuk sepeser uang pun dari siapapun di sekitarku. Jikalau orang memberi, biar dia melayani dengan hatinya, mengembalikan syukurnya pada Tuhannya. Itu hidup kita. Maka saya memberi, saya juga tidak boleh berhitung dengan apa yang saya berikan. Itu hidup. Namanya juga kita bertuhan, bukan? Pasti Tuhan mampukan kita semua. Jadi jangan pernah hina dirimu. Saya tidak bisa kasih apa-apa, Pak. Kudoakan kau miskin habis. Jahat mulut itu. Janda miskin itu miskin. Dicatat Alkitab. Memberi persembahan best of the best. Sampai Yesus berkata, sesungguhnya ia memberikan yang terbaik itu. Belajarlah dari janda miskin itu. Belajarlah dari hidup itu. Jangan permalukan hidup Kristenmu. Yang kedua apa tadi? Kubur yang terbuka. Saudara-saudara, tidak terlalu mudah untuk mengerti bagian ini. Bagaimana mau menjelaskan ini? Ini menjadi menarik untuk kita pikirkan. Kubur yang terbuka, apa yang mau dikatakan di dalam peristiwa itu? Sehingga ketika Yesus itu mati di atas kayu salib menyerahkan nyawanya, maka kubur terbuka. Saudara-saudara, pertama harus disadari, itu bukan kebangkitan pertama. Karena yang pertama bangkit dan sulung adalah Kristus. Bagaimana mereka bisa bangkit? Kristus belum bangkit. Kristuslah kehidupan. Maka jelas itu bukan maksud kebangkitan pertama. Kalau begitu apa? Kita hanya menemukan penjelasan. Seperti Lazarus di dalam kubur. Kristus datang dan dia hidup. Maka pada waktu kubur itu terbuka, saudara-saudaraku. Pada waktu kubur itu dibukakan, itulah tanda maut telah kalah. Nanti pada waktu dia bangkit, semua orang percaya yang sudah hidup dalam dia akan hidup dan terikat bersatu dengan dia. Maka mereka dihidupkan dari kematian. Kubur terbuka. Bukankah kubur adalah simbol kekuatan dosa, di mana manusia terkubur dan tidak berdaya, jadi busuk di bawah sana. Tapi sekarang kubur terbuka. Sama seperti nanti kubur dia terbuka. Manusia dihidupkan. Dan manusia hidup. Karena kasih dan kuasanya. Maka kayu salib. Pada waktu dia mati. Pada waktu itu kubur terbuka. Bagaimana orang bisa berkata, salib adalah penderitaan kelemahan Kristus. No. Itu kekuatan kemuliaan. Salib bukan kehinaan. Salib kemuliaan. Kuasa Kristus. Di atas kayu salib diserahkan nyawanya. Kubur orang percaya terbuka. Luar biasa. Inilah yang harusnya kita pikirkan dalam hidup kita. Inilah yang harusnya kita gumuli dalam hidup kita. Bagaimana kubur itu terbuka? Bagaimana maut itu telah dikalahkan? Kebangkitannya apa? Kebangkitannya adalah penggenapan terhadap kemenangan atas maut itu.
Lalu nanti kalau kita sudah mati naik ke surga gimana? Naik ke surga hanyalah penggenapan kepada langit baru, bumi baru, dan tubuh yang baru yang mulia itu. Sehingga nanti itu pada waktu kebangkitannya. Sebelum dia bangkit kita sudah hidup di dalam dia dan bersama dengan dia. Tetapi kita belum mendapatkan tubuh kemuliaan di dunia yang mulia. Sesudah dunia ini dihancurkan Tuhan, Tuhan akan membuat satu dunia yang mulia, dunia yang tanpa dosa. Di situ kita tinggal. Di mana dunia itu? Jangan tanya, aku pun belum pernah pergi. Tapi Alkitab hanya memberi indikasi-indikasi yang jelas. Itu kalimat Petrus. Kita tinggal di langit baru, bumi baru. Kapan? Sesudah dia datang dalam dunia, menghanguskan langit lama, dunia lama. Kenapa? Karena sudah berdosa. Tubuh lama yang berdosa mati. Waktu percaya, kemudian saya hidup dalam dia. Tapi saya belum dapat tubuh kemuliaan itu. Waktu dapat tubuh kemuliaan, itulah kita keluarga besar. Alangkah indahnya. Tapi selalu ada orang tanya saya, Pak nanti kira-kira di surga gimana ya? Saling kenal apa tidak? Ingat nggak peristiwa di dunia? Ada yang bilang nanti saling kenal. Saya pikir kalau saling kenal, kita cuma memindahkan persoalan. Saya agak khawatir nanti kalian dikejar debt collector karena hutang belum selesai. Nanti di surga debt collector, kamu kan dulu kemarin hutang. Demi Tuhan yang hidup. Langit baru, bumi baru, tubuh kemuliaan, otakmu itu mulia. Tidak ada lagi kau ingat yang dulu-dulu. Saya agak khawatir, itulah pernyataan orang Saduki. Guru, ada satu orang mati suaminya, lalu dia nikah lagi, mati lagi, nikah lagi, mati lagi, nikah lagi, 7 kali. Nanti waktu pas dia bangkit, siapakah suaminya? Langsung Yesus bilang, engkau sesat karena tidak mengerti isi kitab suci. Baca Alkitab baik-baik. Jadi jangan menafsir seenak-enaknya. Perhatikan baik-baik, presisi, kental. Tiap sudut itu mencengangkan. Kalau kita tidak tahu jawaban, itu hanya karena satu. Kita belum menemukan sebetulnya connecting antara satu ayat dengan ayat lain. Memerlukan waktu untuk kita belajar, bukan? Oleh karena itu, kubur terbuka, ingat. Itu bukan kebangkitan yang pertama. Kristus bangkit pertama. Tapi itu menunjuk kepada peristiwa Lazarus, mati yang hidup kembali. Namun, di situ menjadi satu simbol yang paling besar. Maut sudah tidak lagi berkuasa. Kapan? Di kematiannya. Bukan tunggu kebangkitan, perhatikan kalimat saya. Bukan tunggu nanti dia bangkit, baru maut tidak berkuasa. No, pada waktu dia mati. 7 kebenaran, tahun depan saya akan khotbahkan. Pada waktu dia mati, dia pergi kemana? Petrus mencatat ke neraka, ngapain? Nah, itu tahun depan. Sehingga kita terus berpikir, mengerti semua dengan baik. Alkitab itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, aspek yang ketiga, dikatakan mereka kemudian berjalan, bangkit. Lalu apa yang terjadi? Mereka dikatakan masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang banyak mana yang bisa melihat itu? Orang banyak mana yang ada di tempat kudus itu? Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak sederhana. Tetapi mari kita pikirkan. Kota kudus jelas bukan di bumi ini. Ini kota berdosa. Kalau ada pun kudus, itu dekat Semarang, beda lagi. Bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Maka pada waktu dikatakan kota kudus, itu adalah kota di mana berkumpul orang-orang yang percaya kepada Kristus. Adakah Abraham di situ? Ada. Abraham adalah orang yang percaya kepada Kristus di PL. Bahkan bahasanya begitu kental. Ibrani mencatat. Karena iman, Abraham tahu Tuhan bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Lalu dengan berani dia memberikan Ishak. Bagaimana ada konsep itu? Padahal kebangkitan belum pernah dikenal. Iman. Maka kota kudus berkumpullah orang-orang kudus dari PL, dari apa. Di sanalah mereka ada. Saling menampakkan dirinya di kota kudus itu. Ini menjadi satu simbol yang kita nantikan. Yerusalem baru itu. Kota kudus itu. Ini dream kita nanti dan iman kita meneropong ke sana. Sehingga sebetulnya di dalam peristiwa Alkitab ketika Kristus mati, ada banyak yang diungkap mengenai sesuatu yang akan datang nanti. Mari saya ajak sedikit kita belakang. Pada waktu engkau melihat orang Israel ada di tanah perbudakan di Mesir, mereka harus keluar dari sana, dibawa Tuhan ke tanah perjanjian. Tuhan yang siapkan,
Tuhan yang urus semuanya. Mereka cuma mau berjalan saja. Tapi mereka nakal jahat setengah hari. 40 hari berubah menjadi 40 tahun. Mereka putar-putar dihukum Tuhan. Satu generasi mati di jalan. Dipagut ular, ditelan bumi, tidak kurang dari 10% orang dewasa mati. Tuhan langsung menyatakan murkanya. Jangan pernah berpikir semua Israel itu masuk surga. Sudah jelas-jelas dihajar oleh Tuhan. Dan jangan pernah berpikir semua orang Kristen masuk surga. Demi Tuhan yang hidup. Tanya batinmu, selayak apa hidupmu. Dan gelisahlah kalau memang belum. Tapi jangan berhenti gelisah. Hiduplah dengan bertarung dengan cara yang seperti Tuhan ajarkan. Lalu mereka jalan. Bagaimana sih tentang nanti kita juga nunggu Yesus akan datang. Kita lagi di dunia ini sementara. Menuju tanah perjanjian kita apa? Kekekalan. Dari sementara menuju tanah kekekalan. Dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Sementara menuju kekal. Sama saja. Cuma 40 tahun itu adalah panjang perjalanan hidup kita. Ya, artinya panjang perjalanan apa? Bukan angka 40. Tapi jarak dari sementara ke kekekalan itu. Nah, tinggal kau hidup bersungut-sungut apa tidak? Apakah kau hidup marah-marah? Maka kau dipagut ular di telan bumi. Apakah kau hidup benar? Engkau seperti Yosua dan kawan-kawan sampai ke tanah perjanjian. Simpel saja kok. Ngapain kau pusing? Pak, nanti ada antikris begini dan begono. Demi Tuhan yang hidup. Untuk apa kau percaya pada Kristus kalau kau takut pada antikris? Waktu kau percaya kau sudah menang. Paulus bilang, "Hai maut, di mana sengatmu?" 40 tahun pergumulan besar. Setan-setan pada datang. Bangsa-bangsa menghadang Israel. Tapi yang percaya bisa melewatinya. Tembok Yeriko yang besar rubuh oleh kuasa Allah. Apa yang kau takutkan? Itu di PL. Apalagi kita di PB bersama dengan Yesus Kristus. Wow. Kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu kematian Kristus telah membuka jalan ke surga yang tertutup karena dosa manusia. Maka jalan yang terbuka telah mempersekutukan manusia dengan Allah yang suci. Yang tadinya terpisah. Terbukalah semua. Yang terpisah bersatu. Terbukalah semua. Yang tidak bisa ditembus kini terbuka. Siapa yang membuka jalan itu? Kristus Yesus. Cocoklah kalimatnya. Tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Saya tercengang-cengang dan seringkali kaget-kaget kalau baca Alkitab. Waduh. Nah, saya paling suka kalau baca agak malam. Tapi kalau sudah begitu asiknya saya kadang-kadang jadi suka lupa. Tidurnya sudah kepagian. Terlalu asik. Ya. Menyenangkan, saudaraku. Karena itu kita mesti memikirkan dengan utuh. Bagaimana peristiwa ini? Ingat, di Taman Eden manusia terpisah dari Allah karena berbuat dosa Adam. Di Bukit Golgota, Kristus mati. Tidak memenuhi keinginan dirinya. Karena di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Di Taman Eden, Adam berkata, bukan kehendakmu, kehendakku jadi. Itu beda Yesus dan Adam. Lalu kemudian akibatnya apa? Adam mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Itu namanya mati. Sehingga rohani ini sudah tak lagi mampu berkomunikasi. Konsekuensinya apa? Mati tubuhnya. Itu sebab manusia terdegradasi terus kualitas hidupnya. Zaman Adam kurang lebih 1000 tahun. Zaman Nuh, Tuhan bilang sama Nuh, paling umur manusia 120. Zaman Musa umur 120. Tapi bilang paling 70-80. Lebihnya kesulitan. Betul itu. Betapa limit sekali hidup kita. Walaupun ada orang Kristen sekarang pun saya lagi bingung. Bercita-cita berumur 120. Saya selalu bilang, kalau engkau hidup 120, engkau orang beriman. Ada 10 orang. Kasihan sekali dikit jumlah kalian. Temanmu sudah mati semua. Sudah ada di surga. Ngapain kau betah di dunia ini 120 tahun? Bukankah kau rindu surga itu? Maka Paulus bilang, kalau aku boleh memilih, lebih penting aku lebih suka kembali kepada Kristus. Tetapi aku tahu penting untuk hidup di sini, melayani kalian. Saya kagum kalimat itu. Itu sebab saya berkata, pada waktu secara medis saya harus mati 3 pasang ICD. Tidak terlalu hebat bagi saya yang gak jadi mati hidup lagi. No. Bukan itu yang jadi penting.
Yang jadi penting, untuk apa dia beri aku hidup lagi? Ya, untuk melayani dia. Saya sadar itu. Tapi waktu saya melayani dia, fisik saya drop, saya kaget juga. Tapi hanya aku harus jujur dengan hati yang gentar. Terima kasih Tuhan, kalau aku boleh mencicipi jalan salib itu. Berat, sulit. Ya, saya makan obat semangat boleh tinggi, habis itu gedebuk prok drop. Tapi demi Tuhan yang hidup pula, kulakukan apa yang harus kulakukan. Kalian kalau lihat saya seperti ini, apalagi yang baru satu kali, pasti berpikir, Pak Bigman sehat walafiat ya, Tuhan mengampunimu. No, tetapi aku ingin berkata di mimbar ini, jangan cengeng terhadap dirimu, jangan cengeng terhadap sakitmu, jangan cengeng terhadap kelemahan ekonomimu. Kalau kau mau cengeng, cengenglah dengan Kristus Tuhanmu. Dan bilang, Tuhan aku pengen ketemu, aku mau lakukan apapun yang kau mau. Bermanja-manjalah dengan dia. Penuhi panggilannya. Oleh karena itu saudara, kematian Kristus adalah kekuatan gereja. Saya pikir ini menjadi penting bagi kita. Biarlah mata kita terbuka akan kebenaran yang semestinya. Perhatikan, biarlah mata kita terbuka akan kebenaran Alkitab. Jangan lagi engkau suka berkhotbah, mendengar khotbah, tapi tidak suka baca Alkitab. Saya harus mengatakan kalimat ini. Orang Kristen berpikir kalau dia sudah pergi kebaktian, maka dia sudah memenuhi tuntutan Tuhannya. Demi Tuhan yang hidup, salah kamu. Jangan pernah berpikir kalau sudah kebaktian engkau sudah memenuhi tuntutan Allah. Orang Kristen berpikir kalau dia rajin kasih persembahan, kasih perpuluhan, dia sudah memenuhi tuntutan Allah. Salah kamu. Tuhan tidak pernah tertarik dengan persembahan perpuluhanmu. Orang Kristen berpikir, kalau dia berdoa sehari 10 jam, dan tiap hari dia berdoa, dia hebat. No. Cukup 1 menit kau bicara, Tuhan sudah ngerti. Tidak perlu dia 10 jam dengar kau. Dan 10 jammu itu akhirnya baca salah. Ikuti doa Bapa kami, paling 1-2 menit, selesai. Tetapi kedalaman tekad, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tanya dirimu, jadi apa tidak? Itu saja kok. Kalau enggak, nangis. Hidup yang benar. Begitu sederhananya. Itu sebab saya suka kekristenan. Saya suka menyederhanakan bahasa dalam pergumulan yang sangat serius. Ya, saya mau tulis buku, tapi saya harap nih Tuhan atur saya. Beberapa buku kita sudah edit, tapi saya mau tulis lagi. Kristologi, berteologi dalam bahasa populer. Bagaimana? Dia dua natur, tapi satu pribadi. Bagaimana pergerakan pergumulan inkarnasi? Apa perbedaan dengan reinkarnasi? Nah, saya akan coba menulis ini dalam bahasa yang populer. Supaya harap semua orang baca juga bisa ngerti. Tapi dalam setengah mati. Ini tidak gampang. Tapi selesai menyiapkan 7 ini, saya digelisahkan dari kemarin. Ini mesti tulis. Tidak tahu waktunya. Ya. 2 editan sudah selesai. 1 yang saya mau edit lagi selesai. Jadi ada 6 buku sudah selesai. Kristologi saya mau tulis lagi. Nah, yang ini saya mau mendalami betul-betul. Mau membicarakan doktrin dalam bahasa yang betul-betul membumi dan mendarat. Jadi mari mata kita terbuka. Cintailah kebenaran. Disiplinkan dirimu baca Alkitab. Ya, saya biasa khotbah sana sini. Undangan KKR banyak. Kemarin saya bilang, Mei saya diminta ke Tokyo. Saya bilang sorry jangan dulu. Ya, Timika dari Freeport minta, saya lagi kesulitan. Makassar kemarin minta saya berangkat lagi hari Sabtu di sana, Pak. Mereka sangat pengen untuk dengar. Saya bilang jangan Sabtu, saya nggak bisa. Saya makin sulit keluar pergi karena saya memang sudah tidak lagi memenuhi terlalu banyak panggilan gereja. Tinggal 10%. Selebihnya Pak ngapain? Saya buka kelas PA. Dengan PA saya punya murid. Saya bisa lihat perubahan mereka. Saya tahu cara berpikirnya, konstruksinya, kelihatan semua. Dan saya bahagia kalau mereka berubah. Walaupun bebanku bertambah kalau nggak berubah-berubah juga. Rasanya ada tahunan masih begini aja terus begitu ya. Itu beban. Padahal gengsinya. Keren KKR dong. Putar sana, pergi sini. Tapi aku nggak punya murid. Kalau ini aku punya murid. Kalau Tuhan mati, aku gampang jawab.
lakukan? Ku ajarkan mereka jadi murid-mu ya Tuhan. Berapa yang ada? 60 atau 70. Kenapa cuma 5 yang nyampe? Kau tahu 65 keras hatinya. Ya sudah simpel saja. Tapi perintahmu kupenuhi ya Tuhanku. Yuk buka mata, yuk cintai Alkitab. Itu sebab kita di gereja khotbahnya ekspositori, bahas terus, gali terus. Yang berapa lama yang sudah ada orang yang rajin kumpulin clipping-clipping khotbah ya. Dia sudah bisa dengar kalau khotbah saya dibikin buku tafsiran. Udah selesai ya, Matius, Markus, Lukas. Udah berapa buku tafsiran itu? Biarlah kalian yang kreatif-kreatif, yang kumpul-kumpul itu ringkas sendiri, bikin sendiri. Indah kan? Lalu baca lagi, ingat lagi. Itu sudah jadi komentari. Yang kedua, di dalam bagian ini, biarlah kita bebas oleh kebenaran dan terikat ya kepada ajaran Kristus. Apa itu? Tadi ingat, saya sederhanakan. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut dia. Dunia bilang, datanglah padaku, kuberikan kau hiburan, apapun yang kau inginkan. Sembah aku, ku kasih kau seluruh dunia. Itu setan. Jadi kalau ada khotbah bilang, saudara ikut Kristus nanti dapat seluruh dunia. Itu yang ngomong itu setan. Ya mungkin dia pakai baju Yesus. Tapi kalau Yesus bilang, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Terserah, engkau mau suka yang mana. Tapi aku akan menyukai ajaran yang sejati. Dan jangan lupa, kalau engkau sangkal dirimu, engkau pikul salibmu, hidupmu yang paling bahagia. Karena suami istri jadi mudah. Karena saling mengampuni, saling mengasihi. Urusan orang tua anak jadi sederhana. Orang tua bertanggung jawab pada anak, anak respek dan hormat pada orang tua. Urusan bisnis jadi gampang. Waduh, saya kenal dia orang baik. Dia itu bisa dipercaya. Semua orang mau dagang dengan kamu. Tapi kalau kamu gak bisa dipercaya, semua orang berdoa, semoga tidak bertemu kamu. Itu beda bumi langit bukan? Pikirkan itu. Oleh karena itu mari kita mencintai ajarannya. Langkah demi langkah kerjakan. Jangan merasakan kebanggaanmu adalah harta yang kau miliki. Celakalah engkau. Karena harta gak ada limitnya. Hari ini kau bilang kaya, banyak yang lebih kaya. Ya. Karena itu kalaupun kau kerja, muliakan Tuhanmu. Kalau dia titipkan banyak uang, muliakan dia dengan uangmu. Maka cintailah ajarannya dan telanjangilah ajaran-ajaran yang sesat itu. Kita mesti menelanjangi sesuatu. Yang benar itu apa? Yang kacau itu apa? Dan jangan tinggal di sana. Semua kita bisa salah. Semua orang salah. Saya juga dulu berpikir salah. Belajar dari waktu ke waktu. Aduh, gila. Dulu aku khotbah itu salah dong. Aku tahu aku khotbah salah karena aku yang khotbah. Tapi kemudian hari belajar lalu tahu yang benar. Gilanya lagi waktu aku khotbah salah. Orang nyalam bilang, wah Pak Bigman bagus sekali khotbahnya. Edan ini memang betul-betul. Belakangan tahu itu kacau loh. Tapi orang puji saya. Kenapa? Karena yang khotbah ngaco, yang dengar bodoh. Sama sudah, rusak semuanya. Wah Pak ini luar biasa loh Pak begini-begini. Demi Tuhan yang hidup. Belajarlah kritis. Itu sebab kalau di kelas PA kalian boleh tanya apa saja. Di gereja ini ada waktu seminar, boleh tanya apa saja. Kalian boleh mengkritik pendeta Bigman Sirait. Harus kalau kalian sayang sama saya. Kalau kalian tidak mengkritik aku berarti kalian tidak sayang padaku. Tapi jangan kalau aku bilang ini sudah benar pun kau kritik. Itu aku marah juga. Aspek yang ketiga. Biarlah kita terikat dengan Kristus yang disaksikan Alkitab. Bukan yang dikisahkan pengkhotbah. Yang saya bilang tadi. Kalau sudah kau dengar ajaran yang benar. Cintailah Kristus dalam sesuai Alkitab. Bukan khotbah Pak Pendeta. Bukan khotbah saya. Saya kan bisa bilang, saudara-saudara, bilurnya sudah menyembuhkan kamu. Itu ya. Bacalah baik-baik. Dari Yesayanya, sama ucapan Yesus di kemudian hari. Apa yang dikatakan Petrus, buka dulu di Yesaya. Tidak satu kali pun Yesaya bicara orang lagi sakit, lalu sembuh. Itu lagi bicara orang dibuang ke Babel. Yang kedua, Yesaya lagi ngomong bahwa manusia ini sudah seperti domba yang sesat, yang kacau balau. Mereka menyembah berhala. Maka dikatakan dia akan datang dan bilurnya akan menyembuhkanmu dari penyakitmu yang membuat kau sakit lebih daripada sakit jiwa. Sakit rohani. Kenapa? Kau sembah berhala dan bukan Allah. Kau tidak memuliakan dia, kau muliakan dirimu. Kau mau dibuang ke Babel, tapi kau tidak sadar diri. Sakit kamu. Maka bilurnya akan menyembuhkanmu. Yaitu kita dibawa kembali kepada kebenaran itu.
Kalau cuma sakit, penyakit, lumpuh, tulang ini disembuhkan, itu disembuhkan. Demi Tuhan yang hidup. Zaman si Elia sudah banyak itu. Nggak usah kau tunggu Yesus mati. Elisa berdoa Naaman sembuh dari kustanya. Tapi jangan kau lupa, Elisa mati karena sakitnya. Apa kau mau bilang? Bilur Yesus berkuasa menyembuhkan Naaman, tapi tak berdaya terhadap Elisa. Paulus berdoa, banyak yang sembuh. Orang pegang sapu tangannya saja pun sembuh. Tapi kau jangan lupa, Paulus harus menanggung duri yang menyakitkan. Dia mohon dicabut Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no Paulus, itu kasih karuniaku bagimu. Dan aku akan berteriak pada kalian dari mimbar ini. Aku beruntung di sakitku, karena aku bisa menggugatmu. Jangan cengeng kau yang sehat. Bagiku itu kesempatan. Thanks God. Saya pernah bankrupt ekonomi. Jangan cengeng kau. Kalau kau bankrupt ekonomi, berpegang pada Tuhan. Dia akan tolong kamu. Yuk mari kita hidup seperti yang Dia mau. Mari kita hidup menyenangkan hati Dia. Jalan sudah dibukanya. Maut sudah tidak berdaya. Hidup kita adalah gagap gempita kemenangan. Jangan pernah melacurkannya. Saudara-saudaraku, di bagian akhir ini, biarlah kita memikirkan bagaimana pergulatan keimanan yang harus kita jalani. Saya harap nanti kalau saudara pulang, cobalah tanya dirimu sendiri. Ya, apa yang mesti saya tanya, Pak? Sudah berapa kali kau Jumat Agung? Tanya dirimu, dari waktu ke waktu, berubah enggak? Saya malah khawatir, dulu engkau melayani, sekarang tidak. Ya. Dulu kau tulus cinta Tuhan, sekarang punya telikungan sana, tikung sini. Dulu kau tidak hitung-hitungan melayani, sekarang kau hitung-hitungan. Dulu kalau sakit kau tetap jalan, sekarang kau cengengnya setengah mati. Dengan alasan sakit bisa kau lepaskan pelayanan. Saya bersyukur pada Tuhan. Ketika saya guru sekolah minggu, saya mesti khotbah pada anak remaja. Saya meriang demam. Mau berdiri saja sudah sulit. Keseimbangan saya hilang. Istri saya antar. Saya biasa bawa mobil sendiri, istri antar. Nanti kamu jemput lagi. Saya naik ke atas lalu kasih tahu mereka, kalian rubah tolong, supaya nanti nyanyi satu lagu terus khotbah, saya khotbah. Lalu saya bicara sama kalian, kalau memang tanya jawab silakan. Tetapi habis itu baru kalian lanjut lagi yang lain. Ya. Iya Kak Big Man, udah saya duduk, saya bilang minta kursi, duduk, saya ngomong. Sudah selesai saya ngomong, ya, saya pulang. Dijemput istri lagi, mereka masih lanjut, nah saya pulang. Saudara tahu, waktu pulang doa, mereka ajak doa, mereka doakan saya. Selesai doa amin, satu orang nangis, lalu salam saya. Kak Big Man masih ingat saya enggak? Ternyata dia remaja dulu. Pada waktu saya khotbah, siapa yang mau pelayanan, Allah dia angkat tangan mau jadi pelayan. Hari itu dia sudah jadi majelis, dampingin remaja. Saya hanya katakan satu kata. Kenapa kamu? Ya udah senang dong ketemu kok nangis. Enggak Kak, saya enggak lihat perubahan dari dulu sampai hari ini. Saya pulang bilang apa sama Tuhan? Thanks God, untung kau bawa aku ke situ. Sehingga ku tahu langkahku. Berapa banyak orang memakimu, berapa banyak orang membicarakanmu. Dia sudah lain. Dia sudah berubah. Demi Tuhan yang hidup, jangan pernah. Dan aku bersyukur sekali lagi kepada Tuhan yang baik. Ya, Dia menolong aku, memberikan aku bijaksana, hikmat, boleh menulis, boleh rekaman. Tapi Dia memberikan aku sakit yang luar biasa, duri yang mencengkeram. Pantanganku utama adalah tidak boleh capek. Sesuatu yang tidak mungkin bisa aku penuhi. Pasti ketabrak terus. Pak, hati-hati. Nanti Bapak sakit, tiba-tiba mati, kita masih perlu Bapak. Demi Tuhan yang hidup supaya kau tahu, aku lebih perlu kau. Banyaklah belajar, aku perlu kau untuk menggantikan aku. Bisa ngerti ya? Kamu yang mesti belajar, kamu yang mesti kerjakan. Biar Tuhan tolong pimpin kita. Biar Jumat yang agung, agung di dalam batin kita. Agung dalam cinta kasih dan kesadaran kita. Hiduplah sesuai kehendaknya. Jalani hari-harinya. Jalan sudah terbuka, apalagi yang kau takutkan. Jalan sudah terbuka, masuklah di jalan salib itu. Layanilah Dia dengan segenap hatimu. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Berdoalah dalam batinmu.
Bukankah Tuhan penuh cinta kasih? Salib di sana ia ada. Seharusnya engkau dan aku. Darah suci itu tercurah. Jalan tertutup kini terbuka. Surga bukan lagi angan atau ajaran agama. Surga dinyatakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah semestinya kita hidup takut akan Dia, melayaninya. Berjanjilah dalam hatimu, engkau akan menyukai firman-Nya. Berjanjilah dalam hatimu, engkau akan menginvestasi waktu belajar mengerti kehendak-Nya. Berjanjilah dalam hatimu, engkau akan melakukan apa yang bisa dan mungkin yang Dia sudah percayakan padamu tanpa pernah menyia-nyiakannya. Berdoalah. Tuhan tahu hari-harimu. Jangan pernah akan jadi sia-sia. Hanya memenuhi panggilan kebaktian. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tuhan akan memampukan. Bapa di surga, syukur terima kasih. Kau tahu hati dan pikiran kami. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau tahu hari-hari kami. Tolonglah kami di jalan hidup ini. Kami berdoa, kiranya peristiwa salib membuat kami terikat kepada salib. Mengikat diri dan tak terlepas lagi. Berjalan bersama dalam cinta kasih yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jalan Kau buka, betapa kami bersuka. Dan sukacita kami adalah ketika kami boleh hidup menyangkal diri, memikul salib-Mu. Karena di sanalah bahagia Kau taruh bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, yang senantiasa menuntun memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri saudaraku yang kekasih, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.